materi yang sangat luar biasa tadi dari Bapak Dr. Yu. Dari penyampaian materi yang sangat apik tadi, kita bisa menyimpulkan ragam pertanyaan. Kemudian, yaitu seberapa bebas sebenarnya manusia? Benarkah manusia bekerja secara mekanis alias input-output? Dan kemudian, apa benar setiap tingkah pola manusia dapat dijelaskan perspektif psikologi evolusioner? Hal tersebut bisa kita diskusikan bersama di sesi diskusi nantinya. Nah, namun sebelum itu, kita akan langsung saja ke pemateri kita yang kedua. Di sini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kemudian criminal justice system di Indonesia memandang tentang free will. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan CV dari pemateri kita. Ibu Dr. Widati Wulandari SHM Krim merupakan dosen di Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau mengajar pada Departemen Hukum Pidana FH Unpad sejak tahun 1998. Beliau merupakan aktivis perlindungan anak, konsultan hukum sekaligus juga mediator. Beberapa mata kuliah yang diampu beliau diantaranya adalah hukum pidana, hukum hak asasi manusia, dan kriminologi. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Unpad, pendidikan S2 di Law Faculty University of Sydney, Australia, dan pendidikan S3 di Universitas Padjadjaran. Beliau telah mempublikasikan beberapa tulisan, di antaranya jurnal dengan judul Azas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana, Kritikan terhadap Putusan MK tentang Pra-peradilan. Dan yang terbaru merupakan buku yang terbit pada tahun 2020 dengan judul Manajemen Penanganan Konflik Sosial dalam Perspektif Hukum. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu, siang sore ini? Maaf. Selamat sore, Gita. Baik. Baik, Ibu. Sebelumnya izin mengingatkan Ibu, waktu yang diberikan untuk pematerian adalah sama, tadi 15 menit. Bila mana waktunya sudah habis, saya izin untuk mengingatkan secara langsung nantinya ya, Bu. Langsung saja kepada Ibu Dr. Widati, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Selamat sore, Pak Rio. Selamat sore, teman-teman semua. Ini tadi menarik sekali yang disampaikan Pak Rio, gitu ya, membuat kita jadi tercengang, gitu ya, diajak berpikir dekonstruksi gitu ya tentang kebenaran. Itu kan cara berpikir yang dekonstruktif itu tentang baik buruk benar salah itu sangat menarik. Siapa sih sebetulnya yang menentukan satu perbuatan itu baik atau buruk atau benar atau salah gitu ya. Nah, tentu saja dalam konteks ilmu hukum kita bicara bagaimana hukum itu terbentuk gitu ya. Nah, terkait dengan topik yang akan kita bicarakan sore ini tentang rational choice dan free will dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi, saya akan melihatnya lebih dari teori kriminologi, karena memang rational choice ini adalah pemikiran yang sangat lama gitu ya, terkait dengan pertanggungjawaban pidana sebetulnya. Gitu. Jadi, ini saya jadi seperti dongeng barangkali ya, kalau kelas kriminologi sih, kita bicarakan mulai dari classical period, bahkan pre-classical period, di mana reaksi terhadap Draconian era itu adalah pemikiran tentang kontrak sosial, tentang rational choice ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat rational choice ini kemudian nantinya dikritik dengan pemikiran positivistik, gitu ya, yang kemudian menganggap bahwa sebenarnya tidak semua orang punya kehendak bebas. Tadi disampaikan oleh Pak Rio juga, benar nggak sih kita punya kehendak bebas sebetulnya? Jadi ketika cara bekerja otak kita itu sebetulnya dipengaruhi oleh berbagai hal gitu ya. Jadi ini yang kemudian nanti dikritik oleh positivistic approach gitu. Nah, apa yang menjadi kritikan dari naturalistic approach ini adalah sebetulnya praktik yang terjadi pada era yang dikenal dengan Draconian era, gitu ya, di mana ketika itu relasi bernegara, kemudian hukum, konsep tentang kejahatan itu didasarkan pada spiritualistic arguments. Teman-teman dari Fakultas Hukum tentu sudah sangat familiar dengan pemikiran Saint Thomas Aquinas, gitu ya, yang mengatakan bahwa hukum itu sebetulnya adalah God-given nature law. Hukum itu adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan, baik buruk benar salahnya itu sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan, gitu ya. Sehingga
konstruksi dari kejahatan itu adalah sama dengan perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Artinya kejahatan itu sama dengan dosa. Itu kan pemikiran spiritualistik gitu ya. Nah, pemikiran spiritualistik ini kemudian dijadikan dasar bagaimana kemudian negara atau kerajaan mengatur masyarakatnya gitu ya, relasinya seperti apa gitu ya. Hukum yang dikonstruksikan sebagai hukum Tuhan ketika dilanggar, maka negara menjadi berwenang untuk secara moral menghukum atas nama Tuhan gitu ya, ketika itu pada masa itu. Jauh sebelum revolusi Prancis gitu ya, itu yang kita lihat yang dikenal dengan istilah draconian era gitu, di mana kejahatan, konsep tentang kejahatan kemudian hukuman itu ditentukan secara individual, bisa beda-beda gitu ya. Si A melakukan kejahatan, hukumannya bisa beda dengan si B yang melakukan kejahatan yang sama, atau tidak proporsional antara penghukuman yang satu dengan penghukuman yang lain. Dan ketika itu negara itu bisa melakukan penahanan dan penghukuman tanpa batas. Mungkin referensinya kalau kita lihat film-film zaman dulu lah ya, 17 sekian gitu ya, di mana penjatuhan hukuman mati itu sangat umum, kemudian penggunaan kekerasan secara terbuka dengan tujuan untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa kalau berani melanggar aturan ini konsekuensinya gitu. Itu reaksi negara ketika itu yang mengatasnamakan norma agama, kemudian mewakili Tuhan, memberikan hukuman gitu ya. Hukumannya ketika itu dipandang sangat keji oleh para pemikir di era classical period yang kemudian kita kenal dengan istilah naturalistic approach, dan itu ditandai dengan pemikiran Thomas Hobbes dengan bukunya Leviathan, kemudian juga ada Beccaria, ada Jeremy Bentham yang mulai melihat bahwa sebetulnya ini ada yang salah gitu ya dengan penegakan hukum semacam ini. Mereka semua kemudian memulai berpikir bahwa manusia itu kan sebetulnya pada dasarnya, terutama Hobbes ya, Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya pada dasarnya egois. Pada dasarnya ketika manusia hendak mencapai tujuannya, dia tidak memikirkan orang lain. Dan ketika semua manusia berlaku seperti itu, maka yang terjadi adalah situasi yang chaotic gitu ya. Maka dari itu, karena manusia itu berpikir rasional, maka kemudian terciptalah kontrak sosial. Ya, terciptalah kontrak sosial di mana seluruh masyarakat menyerahkan sebagian haknya pada negara untuk kemudian oleh negara diatur sebagai hukum, di mana negara kemudian menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan kontrak tersebut gitu ya. Jadi dari pemikiran Thomas Hobbes ini maka kemudian kita bisa lihat hukum mulai difungsikan untuk melaksanakan kontrak sosial gitu ya, untuk menjalankan kontrak sosial. Pemikir-pemikir kontrak sosial itu John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang kita bisa lihat sebagai tokoh-tokoh yang kemudian pemikirannya itu seperti pada naturalistic approach gitu, dan melihat atau dikenal sebagai istilah filsuf kontrak sosial, karena memandang manusia itu rasional, manusia itu mau berkontrak, dan manusia itu oleh karena itu manusia mau diatur, bersepakat untuk kita bikin aturan, kita bersepakat gitu. Jadi di sini mengandaikan bahwa manusia bersepakat, jadi hukum itu hasil kesepakatan manusia, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada Beccaria. Beccaria juga sama. Beccaria dalam bukunya On Crimes, bukunya sih bahasa Italia tentu saja, tapi diterjemahkannya jadi On Crimes and Punishment. Dia juga sama. Beccaria ini juga mengkritik penggunaan hukuman yang kejam dan berlebihan pada pre-classical period ini. Itu dianggap ini criminal justice system ini tidak adil, tidak logis dan tidak rasional gitu ya, dan juga tidak efektif. Oleh karena itu kemudian Beccaria dalam tulisannya mengatakan bahwa hukum itu harus digunakan untuk menjaga kontrak sosial. Kan masyarakat sudah menyerahkan sebagian haknya pada negara untuk diatur gitu ya. Jadi artinya hukum itu digunakan sebagaimana mestinya untuk menjaga kontrak sosial tadi, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tadi ya. Sehingga kemudian dibagilah ada peran legislator yang fungsinya hanya menetapkan apa itu kejahatan gitu ya, dan penentuan hukuman
secara khusus untuk masing-masing perbuatan. Sementara peran hakim itu memang terikat pada hukum, tidak ada kewenangan bahkan untuk menginterpretasi hukum gitu ya, sehingga diatur secara strict. Karena ini merupakan reaksi balik dari model penegakan hukum pada pre-classical period tadi gitu ya, sehingga kemudian reaksi baliknya adalah untuk kepastian hukum, untuk keadilan, hukum itu harus jelas gitu ya, dan peran hakim itu juga harus jelas, nggak bisa seenak-enaknya menjatuhkan hukuman gitu ya berdasarkan masing-masing kasus, tapi terikat pada undang-undang yang sudah dibuat oleh legislator gitu ya. Dan di situ juga mulai ada pemikiran-pemikiran tentang proportionality. Artinya hukuman yang dijatuhkan itu harus proporsional dengan tingkat keseriusan kejahatan. Dan hukuman yang dijatuhkan itu kalau dia terlalu berlebihan, dia tidak akan mencapai tujuannya gitu ya. Dan kalau juga kurang sama gitu ya, dia juga tidak akan mencapai tujuannya. Itu pemikiran dari Beccaria gitu ya, yang dianggap ketika itu adalah pemikiran yang radikal. Dan itu dilarang, tulisannya dilarang beredar oleh Gereja Katolik Roma ketika itu. Ya, nanti itu sih sejarah lah ya sebetulnya bisa dilihat. Nah, selain Beccaria, kemudian Jeremy Bentham sama gitu ya, dengan dasar pemikiran bahwa manusia itu adalah individu yang rasional dan memiliki kehendak bebas, free will, dan juga sebagai rights holder. Maka ketika manusia melakukan kejahatan, sebetulnya dia berbuat berdasarkan kehendak bebasnya gitu. Ini kata Jeremy Bentham ya, bahwa ketika manusia melakukan kejahatan, dia berbuat berdasarkan kehendak bebasnya. Karena dia sebetulnya memiliki pilihan. Yang tadi kalau kata Mario, sebenarnya betul nggak sih kita bisa memilih gitu ya, sesederhana itu, kita memilih melakukan A atau melakukan B. Sementara Jeremy Bentham mengatakan ketika manusia melakukan kejahatan, maka dia sebetulnya sudah membuat pilihan yang salah. Dan dia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, itu logika dari pemikiran classical period. Sehingga kemudian bentuk penghukuman itu harus didasarkan pada pleasure and pain. Karena dianggap manusia itu katanya philosophical philosophy. Manusia itu berhitung kok. Manusia itu berhitung kalau mau melakukan sesuatu, dia bisa perhitungkan dulu gitu ya, apa resiko dari saya berbuat ini gitu ya, dan bakal ketahuan atau tidak. Kalau ketahuan resikonya seperti apa, sehingga ketika dia membuat keputusan untuk melakukan kejahatan tersebut, maka dia harus bertanggung jawab. Itu gagasan dari rational choice theory. Nah, teori ini sebetulnya pada masa itu gitu ya, dianggap sebagai itu kan pada masa pencerahan gitu ya, karena ketika itu muncullah kodifikasi, ketika itu muncullah gagasan prinsip equality before the law, ketika itu muncullah konsep-konsep justice principle, bahwa hanya orang yang bersalah yang bisa dihukum, dan orang itu dihukum berdasarkan kesalahannya atau atas dasar kesalahannya, dan kemudian hukuman itu harus proporsional, harus sebanding dengan dampak yang diakibatkan oleh kejahatan. Nah, tapi kemudian pemikiran ini dikritik gitu. Pemikiran ini dikritik seperti tadi disampaikan oleh Pak Rio gitu ya, dan terutama kritiknya itu adalah dari pemikir-pemikir yang menggunakan pendekatan saintifik. Makanya ini positivistic approach gitu ya, pendekatan positivistik inilah yang kemudian mengkritisi dan mempertanyakan gitu, apakah betul semua orang itu rasional? Apakah betul semua orang itu punya capacity to reason yang sama? Gitu. Nah, dari pendekatan positivistik ini, scientific approach, para teoretisi-teoretisinya banyaknya itu ahli biologi, ahli psikologi, ahli neuroscience, dan sebagainya, yang berusaha untuk menjelaskan bahwa ada faktor yang menentukan perilaku seseorang. Kenapa orang bisa berbuat A dan tidak berbuat B misalnya gitu ya. Ada hal-hal di luar rational choice tadi. Gitu ya. Dari positivistic approach inilah kita bisa tahu nama-nama seperti Lombroso, kemudian ada siapa lagi, Enrico Ferri, ada Garofalo, kemudian ada William Sheldon dan sebagainya gitu ya. Dan mereka semua dengan menggunakan pendekatan saintifik, mereka melakukan riset yang menunjukkan bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, gitu ya. Jadi bukan semata-mata rational choice. Jadi ada faktor-faktor di luar itu yang mempengaruhi perilaku manusia.
ya, kemudian ada biological positivism, dan kemudian ada psychological positivism. Jadi ini kritik terhadap pemikiran klasik. Nah, teori-teori ini berusaha mencari penyebab kejahatan tadi gitu ya, dan kemudian dikatakan bahwa ketika orang berperilaku menyimpang gitu ya, menyimpang juga tadi kan jadi konstruksi, siapa sih yang bilang menyimpang, sebetulnya yang negara gitu ya, lewat hukumnya. Penyimpangan ini oleh pemikiran positif dipandang sebagai abnormalitas, sebagai individual pathology, gitu, sebagai abnormalitas yang sifatnya individu ya, dengan pendekatan biological dan psychological tadi gitu ya, sehingga dari perspektif singkatnya gitu ya, dari perspektif modern biological dikatakan bahwa kondisi atau karakteristik biologis tertentu pada seseorang itu akan meningkatkan probabilitas seseorang untuk bertingkah laku tertentu. Jadi kata modern biological positivism, kalau pakai pendekatannya Lombroso kan orang terlahir jahat gitu ya, born criminal atavism itu ya, teorinya bahwa penjahat itu terlahir karena dia memang dilahirkan seperti itu dengan otak yang seperti itu, sehingga dia kemudian melakukan kejahatan. Nah, tapi kemudian teori itu terus berkembang sehingga yang belakangan adalah modern biological positivism yang tadi mengatakan bahwa kondisi atau karakteristik biologis tertentu pada seseorang itu meningkatkan probabilitas orang tersebut untuk bertingkah laku tertentu. Nah, itu kemudian juga dikembangkan lagi oleh biosocial theory yang mengatakan bahwa karakteristik biologis tertentu itu memiliki dampak kecil terhadap penyimpangan tingkah laku tertentu dalam situasi tertentu, tapi bisa berdampak besar pada situasi yang lain. Misalnya kondisi biologis tertentu itu apa ya sih, atau mungkin agresi gitu ya, sifat agresi gitu ya, kalau diprovokasi dia mungkin bisa jadi melakukan kekerasan, tapi ketika tidak ada provokasi itu mungkin dia tidak akan melakukan kekerasan gitu ya. Di samping itu ada psychological positivism yang mengatakan bahwa kejahatan itu dipengaruhi oleh faktor psikologis baik eksternal maupun internal. Eksternal itu bisa trauma gitu ya, atau tapi kalau misalnya internal itu IQ dan sebagainya, itu apa namanya mental illness dan sebagainya, itu yang dijelaskan oleh psychological positivism. Sehingga kemudian apa pengaruhnya terhadap apa namanya criminal justice system modern. Dari pemikiran positivisme ini kemudian disimpulkan gitu ya, bahwa sebetulnya tidak semua manusia dapat disamakan dalam pertanggungjawaban pidana. Misalnya anak gitu ya, mungkin Pak Rio bisa menjelaskan gitu, katanya otak anak itu kan belum tumbuh sempurna gitu ya kalau dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga bagaimana mungkin kita bisa meminta pertanggungjawaban pada anak gitu yang otaknya aja bahkan belum tumbuh sempurna gitu ya, atau orang yang dengan mental illness. Kemudian juga seperti tadi, penggunaan ahli ya dalam menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Ini berpengaruh pada pertanggungjawaban pidana. Apakah orang ini memiliki situasi biologis tertentu sehingga kemudian ketika dihadapkan pada situasi tertentu dia bisa berperilaku tertentu. Nah, ini kan akan jadi apa namanya alasan-alasan gitu ya untuk defense di pengadilan gitu ya. Kita juga di Indonesia, dalam sistem hukum Indonesia kita kenal juga mulai dari overmatch dan sebagainya gitu. Itu ada noteware access dan sebagainya, kita juga sebetulnya mengenal itu gitu ya. Dan kemudian di samping itu juga ada konsep treatment bagi pelaku tertentu yang dianggap memang kalau penyebab dia melakukan kejahatan itu adalah udah diketahui gitu ya, karena ketidakmampuan dia berpikir dengan baik gitu ya, artinya di penjara ada gunanya nggak gitu kan, pertanyaannya itu gitu, apakah orang yang seperti itu layak untuk dipenjara, ada manfaatnya nggak gitu hukum ketika menjatuhkan sanksi pidana penjara katakanlah pada orang yang tidak mampu mengendalikan diri dalam menggunakan narkotika misalnya gitu ya, ada manfaatnya nggak sih penjara gitu. Nah, itu kan pemikiran-pemikiran yang juga muncul di dunia hukum gitu ya. Jadi kalau dari perspektif klasik tadi gitu ya, dengan natural approach-nya tadi, punishment itu harus proporsional dibandingkan dengan kesalahannya, dengan kejahatannya. Sementara dari positivisme itu sangat tergantung. Kita nggak bicara masalah proporsionalitas hukuman gitu ya, tapi tepat atau tidak gitu reaksi yang diberikan oleh negara atau hakim terhadap seseorang yang melakukan kejahatan dengan latar belakang tertentu. Saya kira waktunya udah habis ya kita ya. Saya pakai timer. Mungkin itu dulu untuk pengantar diskusi. Saya kembalikan lagi pada Gita sebagai moderator. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Materinya sangat luar biasa sekali. Tadi dibahas juga mengenai teori klasikal dan teori positivis yang kita kenal di dalam kriminologi.
Nah, mungkin dari Bapak Dr. Ryu sendiri, apakah ada tanggapan untuk materi yang disampaikan Ibu Widati tadi, Pak? Baik, terima kasih Mbak Widati atau Mbak Wulan, panggilannya apa ya? Mbak Dari apa? Kalau biasanya kalau Wulandari itu kalau misalkan dari Solo atau dari sekitarnya itu panggilannya Dari gitu ya. Jarang yang panggilannya Wulan. Uh, uh, Baik, jadi memang ya hukum itu dulu yang menentukan ya pemikir ya dulunya. Tapi hukum itu tidak pernah adil kok. Hukum itu adalah satu hal, keadilan itu hal yang berbeda gitu ya. Memang gitu ya. Karena munculnya yang namanya peradaban itu adalah pada saat posisi itu memang tidak seimbang gitu. Peradaban. Dulu sebelum ada peradaban, kita ini nenek moyang kita itu pemburu pengumpul. Berkumpul dalam jumlah sedikit gitu ya. Tidak ada perang gitu. Tidak ada perang dalam masa nenek moyang kita pemburu pengumpul sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sebelum 10.000 sampai 12.000 kita nggak kenal perang gitu. Nggak kenal perang. Kenapa? Karena misalnya satu kelompok ditekan oleh kelompok lain atau terdesak oleh kelompok lain yang lebih kuat, mereka minggir gitu. Sebenarnya mereka berburu di tempat lain, dunia masih luas gitu. Nggak apa-apa gitu. Tetapi pada saat kita memulai masuk kepada masyarakat pertanian gitu ya. Pertanian, orang harus menjaga pertaniannya gitu. Karena kalau dia minggir, dia nggak dapat makanan gitu. Ya. Karena tadinya pemburu pengumpul itu kita masih ada yang disebut elit egalitarianisme dalam masyarakat pemburu pengumpul itu masih mungkin misalnya 6 keluarga atau 7 keluarga atau maksimal 10 keluarga berburu bareng gitu. Terus kemudian membagi buruannya itu menjadi 6 bagian atau 10 bagian sama besar masih mungkin gitu. Tetapi pada masyarakat pertanian tidak mungkin itu membagi hasil panen sama itu dalam satu suku atau satu kampung, nggak mungkin gitu. Nah di sini ada memunculkan elit-elit pemalas itu. Siapa? Kepala suku gitu. Lu dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma duduk-duduk gitu ya itu. Mereka waktu paling banyak dengan alasan ini disimpan di lumbung saya. Nanti kalau ada apa-apa ini diambil gitu ya. Ya. Terus ada kelas-kelas baru yang misalnya apa? Dulu nggak ada perang. Pada saat ada masyarakat pemburu pengumpul, nggak ada perang. Setelah ada peradaban, ada perang. Kenapa? Kalau mereka itu diserang kelompok lain, dia harus mempertahankan pertaniannya mati-matian. Gitu. Ada kelas baru tuh, kelas pejuang, kelas tentara itu. Yang belum tentu juga perangnya 1 tahun sekali, tapi mereka itu mendapat peringkat yang sosial yang lebih tinggi daripada petani gitu. Nah, memang itu terus ada hierarki pada ini. Nah, sebetulnya hukum itu bukan masalah adil apa enggak, itu mengikat kelompok gitu ya. Mengikat kelompok, enggak ada, enggak mengikat kelompok, ikat kelompok gitu ya. Dan hukum itu lebih pada memberikan efek mengerikan kepada orang-orang yang di bawah gitu. Wow, lawan-lawan politik itu bisa dibakar hidup-hidup di depan banyak orang gitu ya. Ya. Sebetulnya nggak ada sih keadilan dalam kehidupan itu nggak ada itu ya. Misalnya harimau ketemu kambing ya juga dimakan kambingnya. Yang jahat siapa? Nggak ada kejahatan itu di kehidupan ini. Kambing disuruh makan bayam ya nggak bisa, orang memang dia makan daging gitu ya. Nggak ada. Terus kan nggak ada kambing bilang gini, Chan, ini sesama makhluk hidup kita nggak boleh saling memakan. Loh ini kan kambing libertarian, nggak ada yang kayak gitu itu. Nah ini yang ya itu tadi yang disebut oleh manusia. Nah manusia dengan moralnya mempunyai kesepakatan gitu. Tapi kesepakatan manusia itu juga nggak rasional. Misalnya manusia itu menyebut harimau, serigala itu binatang buas. Kenapa? Dia makan kambing, makan ayam. Lah manusia semua dimakan. Ya kambing, ya ayam, ya jamur, ya tumbuh-tumbuhan, ya bakteri. Dimakan semua gitu. Kalau macan tuh seganas-ganasnya macan kan nggak mungkin makan bayam, kangkung gitu, nggak ada. Manusia dimakan semua. Nah, jadi yang namanya klasifikasi dari manusia itu juga nggak fair. Tapi sebetulnya kehidupan manusia itu irrelevan. Tidak ada relevansi dalam kehidupan kita itu. Ya, sehingga kalau kita mencari relevansi dalam kehidupan, yang kita temukan paradoks itu.
Paradoks, selalu kita menemukan paradoks tentang hukum. Ada paradoks di situ. Itu bicara mengenai Hobbes itu. Hobbes itu ya tidak pernah hidup bareng sama Jean-Jacques Rousseau itu ya. Itu dipertentangkan itu. Wah, setiap kali bertentangan. Kedua-duanya filsuf itu ya. Filsuf itu. Dia melakukan pendekatan filsafat. Filsafat yang tadi disebutkan Mbak Dari tadi, Mbak Wulan tadi itu banyak itu ya. Dan bertentangan, nggak mungkin semuanya benar, yang mungkin semuanya salah itu. Kenapa itu? Loh, mereka itu melihat manusia dari luar gitu ya. Kira-kira mikir gini. Freud itu juga gitu, ngira-ngira itu. 80 tahun lebih psikologi kita itu berdasarkan filsafatnya Freud. Loh kok nggak milih filsafatnya Carl Gustav Jung misalnya gitu. Kenapa harus Freud gitu. Bang Freud sendiri juga ngarang gitu. Nah, sekarang sudah nggak dipakai lagi sih gitu. Nah, tentang moral juga gitu. Sejak tahun 90-an awal kita sudah tahu bahwa moral itu bukan keputusan rasional. Kalau Immanuel Kant mengatakan morality itu adalah rationality. Kita melakukan hal-hal moral itu karena rasional kita itu jalan, memilih gitu ya. Sehingga bagi Immanuel Kant itu tindakan immoral adalah tindakan irasional gitu. Nah, kita tahu sekarang pilihan moral itu bukan pilihan rasional. Pilihan moral itu persis seperti estetis itu. Misalkan saya melihat atau kita atau Mbak Wulan itu ya, melihat lukisan itu dalam waktu 50 nanodetik, langsung ngomong itu. Lukisan ini bagus apa enggak? Itu ngomong itu. Nah, kalau ditanya, bagus enggak? Bagus itu. Kenapa kok bagus? Nah, mulai ngarang itu. Oh, ini komposisinya itu. Jadi rasionalitas dalam hal ini itu membela seperti pengacara post hoc gitu ya. Membela emosi kita mengatakan bahwa lukisan itu bagus itu. Nah, pilihan moral kita juga gitu. Jadi pilihan moral kita itu adalah pilihan yang irasional. Kenapa? Loh, keputusan kita itu lebih banyak keputusan memori implisit ketimbang yang eksplisit gitu. Ya, misalnya kita itu tidak pernah diberi judgment itu bahwa mancal sepeda itu yang bagus itu 17 kali atau 18 kali. Jadi ya nggak pernah mikir per menit itu berapa ngayuh sepeda, nggak masuk itu. Tetapi manusia dalam hal-hal yang lebih konkret, yang lebih bisa dihitung, itu memberikan dia melabeli itu. Jadi kalau kita mengatakan ya memang sih kita itu tidak rasional, keputusan moral yang soal hukum tadi tidak rasional gitu. Nah, kalau pertanyaannya Mbak Widati Wulandari tadi mengenai anak-anak, itu yang sudah terbukti itu. Sejak kita manusia paham bagaimana cara kerja, terus kemudian yang membuat orang itu patuh itu adalah melatih anak-anak pada saat dia belum tahu yang dilakukan itu memberi manfaat atau tidak gitu. Ya, itu yang terjadi di negara-negara Nordik, Denmark, Norwegia. Denmark itu tahun 88, kacaunya juga kayak di Indonesia. Sudah. Waduh, gak karu-karuan lah Denmark itu ya, tahun 80-an. Tapi sekarang Denmark, Norwegia menjadi negara-negara yang patuh hukum itu. Patuh hukum itu. Di Norwegia itu penjara kosong gitu. Kenapa? Mereka itu hanya melakukan modul-modul dasar kehidupan pada anak-anak. Apa? Diajarin antri, dilatih untuk tidak mengambil barangnya orang lain itu. Latihan ya cosplay gitu, pura-pura gitu ya, latihan simulasi gitu. Tidak mengambil dompet itu, tidak mengambil barang. Di Jepang juga begitu. Bagaimana memperlakukan orang di angkutan umum gitu. Hasilnya adalah itu tadi. Kalau dompet ada yang ketinggalan sampai 4 jam ya tetap di situ. Kalau bukan barangnya gitu. Di Norwegia, di Denmark, di Jepang. Latihan kecil itu. Tidak dikasih tahu. Tuhan maha melihat loh ya, kamu nanti dihukum sama Tuhan. Enggak ngefek yang gitu itu. Tetap aja hilang. Coba di Indonesia tinggal handphone itu di McD. 4 menit aja hilang gitu. Karena ya tadi itu. Jadi hukum-hukum yang berlaku itu bisa atau misalnya ada penelitian yang namanya hukum itu efektif kalau sekitar 80-85% orang itu taat hukum gitu.
Law enforcement itu efektif kalau 80-85% orang itu hobinya taat hukum. Tapi kalau tidak, ya nggak jalan. Dikasih tilang setiap kali ya tetap aja itu. Itu yang terjadi. Nah, sekarang karena kita sudah paham bagaimana memperlakukan anak-anak supaya mereka itu menjalankan aturan-aturan itu. Nah, itu yang dilakukan di negara-negara tertentu. Nanti kita diskusikan lebih jauh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, pemaparan yang komprehensif kembali ya. Nah, kita tadi sudah mendengarkan pemaparan dari kedua pemateri. Untuk itu, langsung saja kita memasuki inti acara, yaitu sesi diskusi. Diingatkan bahwa sesi diskusi ini akan mengutamakan untuk orang-orang atau teman-teman yang bertanya langsung, dan mohon maaf untuk teman-teman yang di kolom chat, nantinya akan dipilihkan beberapa saja yang bertanya. Nah, di sini sudah ada yang raise hand dari Kak Sri Puja Rahayu. Kepada Kak Sri Puja Rahayu, silahkan untuk menanyakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Rahayu. Izin bertanya kepada Dr. Widati Wulandari. Pertanyaan saya ingin menanyakan terkait seseorang yang dengan sengaja mencoba ingin menguasai barang milik orang lain, atau mencoba ingin melakukan penggelapan terhadap barang orang lain tersebut. Apakah ada aturan hukum mengenai hal tersebut? Dan jika saya selaku masyarakat atau pemilik barang tersebut, apa yang bisa menuntut secara hukum? Apa bisa menuntut secara hukum? Dan apa yang harus kami lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sri. Mungkin bisa langsung dijawab saja oleh Ibu Widati. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik, selamat sore, Mbak Sri. Pertanyaannya tadi saya tangkap ini tentang percobaan, karena tadi ada istilah mencoba ya, karena hukum pidana kita mengenal pertanggungjawaban pidana yang berbeda untuk percobaan gitu ya. Jadi karena tadi istilah yang digunakan adalah mencoba melakukan penggelapan. Penggelapan sendiri sudah diatur memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jadi kalau ada yang melakukan penggelapan gitu ya, itu dan terbukti unsur-unsurnya, maka itu dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Melakukan penggelapan itu memiliki barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Jadi misalnya seorang kasir gitu ya, contoh gampangnya seorang kasir dia kemudian mengambil uang. Uang itu kan ada pada dia bukan karena kejahatan, karena dia memang berwenang sebetulnya mengelola uang itu atau bendahara gitu ya. Itu namanya penggelapan, dan penggelapan diancam pidana. Tapi kalau misalnya pertanyaan tentang percobaan juga memang diatur. Jadi kalau percobaan itu kan dia belum selesai gitu ya, tapi sudah ada permulaan pelaksanaan, sudah ada niat, sudah ada permulaan pelaksanaan. Tapi kemudian dia tidak bisa tidak selesai melakukan kejahatannya, dan tidak selesainya itu bukan karena pengunduran diri yang sukarela gitu ya. Jadi kalau dia memang terbukti melakukan percobaan, maka ancaman sanksinya dapat dikurangi sepertiga dari tindak pidana pokok yang diancamkan. Kurang lebih seperti itu ya pertanyaan tentang percobaan. Mungkin itu dari saya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Kak Sri, apakah ada tanggapan Kak? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Kak, terima kasih, cukup. Baik, terima kasih Kak Sri. Mungkin saya izin bertanya terlebih dahulu untuk Ibu Widati dan Dr. Ryu. Ibu, saya penasaran Bu, kalau di peradilan di Indonesia sendiri, apakah mengenal yang namanya penyakit saraf gitu bagi pelaku? Karena yang saya baca itu ada beberapa penyakit gitu ya Bu, yang tumor gitu di otaknya, itu dia dapat menyebabkan gangguan emosional gitu Bu, dan ada juga yang bahkan memicu hasrat seksual gitu. Mohon maaf, ada yang bisa ngidap pedofilia gitu karena tumor tadi. Nah, kalau di Indonesia sendiri, apakah mengenal pembuktian untuk orang-orang yang seperti ini gitu Bu? Dan saya penasaran juga kepada Dr. Ryu, penyakit apa saja sih Dok yang mungkin bisa menimbulkan tendensi-tendensi orang untuk berbuat kejahatan, mungkin selain tumor yang tadi saya sebutkan, mungkin begitu sih. Terima kasih. Mohon jawabannya Ibu Widati dan Dr. Ryu. Mungkin ke Ibu Widati terlebih dahulu, Ibu. Silahkan Ibu. Baik, oke. Ini terkait pedofilia. Kalau pedofilianya jelas ya, itu di kita malah kena pemberatan lagi ya. Di Indonesia itu dianggap itu kejahatan, dan malah kemudian dapat
pemberatan kejahatan seksual terhadap anak, kemudian lewat peraturan terakhir, kemudian bahkan pelakunya bisa kena pidana tambahan berupa kebiri kimia gitu ya, yang ya ini juga kontroversial juga ya, karena kemudian ID juga menolak, dianggap itu kan bukan hukuman yang manusiawi gitu ya, sehingga tidak mau dilaksanakan. Nah, tapi terkait dengan tadi gitu ya, penggunaan ahli itu dilakukan gitu ya dalam praktik. Ahli dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan kenapa orang ini melakukan kejahatan, sehingga itu yang bisa dijadikan oleh hakim pertimbangan ketika akan menjatuhkan sanksinya. Ya, perbuatan pidananya sih terjadi, unsur-unsur terbukti, tapi apa ada faktor lain yang dapat meringankan pelaku gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti itu tadi gitu ya, pedofil di kita dianggapnya sebagai kejahatan yang sangat berat ya, kejahatan terhadap anak mendapatkan reaksi yang sangat berat. Hanya tadi kemudian hukum pidana kita, sistem peradilan pidana kita, hukum acara itu mengenal keterangan ahli, dan keterangan ahli tentu bisa dimanfaatkan sekalipun sekali lagi tidak mengikat hakim gitu ya. Di kita itu kan keterangan ahli itu tidak mengikat hakim gitu. Jadi hakim bisa mempertimbangkan ya, hakim itu berdasarkan surat dakwaan, kemudian dia memeriksa bukti yang terungkap di persidangan termasuk keterangan ahli, dan kemudian hakim nanti akan mempertimbangkan keterangan ahli tadi, sehingga kemudian apakah bisa dijadikan alasan yang meringankan bagi si pelaku. Mungkin itu Gita. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Berarti bukan hanya pertimbangan penyakit yang dideritanya saja ya Bu, tapi pertimbangan hakim itu juga yang suatu hal yang utama. Mungkin untuk Dr. Ryu bisa dijawab pertanyaan dari saya tadi, Bapak. Iya, terima kasih. Yang pertama, yang disebut penyakit itu ya, bagi manusia loh ya, ini ya, manusia itu yang disebut sakit itu adalah ancaman-ancaman yang membuat seseorang itu gampang sakit dan gampang mati. Itu yang disebut penyakit gitu ya. Yang disebut tidak normal, jadi yang tadi ya saya sampaikan, yang namanya tidak normal itu dalam kehidupan tuh nggak ada yang namanya disebut tidak normal itu. Tidak normal itu ada dalam terminologi kedokteran gitu ya. Dalam biologi nggak ada yang tidak normal gitu ya. Mana yang rambut keriting sama rambut lurus itu yang normal yang mana? Itu dua-duanya adalah variasi dari kehidupan. Tetapi kedokteran yang disebut dalam dunia kedokteran tidak normal itu adalah kondisi-kondisi yang membuat manusia itu gampang sakit dan gampang mati. Itu yang namanya tidak normal. Misalnya hemoglobin itu ya, kadar darah merah dalam darah. Normalnya berapa? Normalnya 10-18. Kurang dari itu orang gampang sakit dan gampang mati. Lebih dari itu orang gampang sakit dan gampang mati. Hanya saja kemudian kita ini berkembang ya, seperti yang disebutkan Mbak Widati tadi misalnya. Pedofilia sekarang. Loh dulu pernah nggak apa-apa itu. Praktek-praktek misalnya saya ini ya, saya lahir di keluarga pesantren gitu. Saya pernah ke Madura tahun 71, pimpinan pondok pesantrennya menikah dengan anak-anak 8 tahun. Itu nggak apa-apa, dulu nggak apa-apa itu. Itu adalah hal yang wajar gitu. Dan dulu tahun 70-an, tahun 60 begitu, itu adalah jalan keluar bagi banyak orang gitu misalkan. Terus kemudian keluarga dinikahi oleh misalnya kiai, lo naik derajatnya gitu. Itu hukum yang diterima dulu gitu. Bahwa sekarang itu dilarang, nah itu adalah perkembangan sosial di masyarakat. Dulu pernah ada segala macam sesuatu yang nggak apa-apa sekarang boleh itu, atau sekarang nggak boleh atau sebaliknya, itu lumrah dalam kehidupan manusia. Tapi kalau misalnya, apakah itu ditentukan otak? Oh iya gitu. Apakah ada otak tertentu yang misalnya orang itu tidak bisa mengendalikan keinginannya? Lu ada itu. Kalau dalam peradilan dimanapun di dunia itu ya, penyakit atau kondisi otak yang tidak dihukum itu kalau gila gitu ya, skizofrenia atau psikosa itu nggak apa-apa itu. Orang gila mah bebas katanya netizen itu. Orang gila mah bebas itu. Tetapi misalnya kalau yang namanya psikopat dihukum gitu. Padahal psikopat itu 100% itu dia dikendalikan oleh otaknya yang berbeda dengan orang yang lain gitu. Psikopat itu dia kehilangan atau ketidakpunyaan atau tidak mempunyai empati gitu.
emosinya kosong, nir emosi. Kenapa? Dari lahir memang begitu gitu ya. Dia tidak bisa merasakan emosi orang lain. Dia tidak bisa merasakan kesedihan orang lain meskipun dilatih gitu ya. Nah, kalau dilatih di Jepang ini, dilatih anak kecil itu untuk mengasah emosinya itu ya, mengasah empatinya, diasah itu. Bakat itu kalau nggak diasah ya nggak muncul. Misalnya orang yang bakat main gitar gitu ya, seumur hidupnya nggak pernah ketemu gitar, ya nggak bisa gitaran gitu. Tetapi pada umumnya orang bakat gitar itu ya pas-pasan gitu. Sehari 8 jam main gitar, ya bisa nyanyi gitu. Bayangin aja orang yang hobinya sepak bola, 8 jam sehari latihan sepak bola, meskipun bakatnya pas-pasan, dengan orang yang bakat sepak bola banget, bakatnya, tapi nggak pernah latihan, pasti kalah. Nah, seperti itu juga yang namanya empati tadi itu. Empati apa? Misalnya, 3 kali seminggu, TK-TK di Jepang itu, taman kanak-kanak itu, dilatih untuk tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Gitu. Ini dompet kalian bukan? Ini mainan kalian bukan? Bukan itu. Siapa yang tahu ini punya siapa? Itu. Tidak ada yang tahu. Kamu tahu kalau kalian kehilangan mainan sedih apa enggak? Sedih. Nah, ini orang yang kehilangan ini sedih gitu. Dibangkitkan rasa sedih kalau orang itu kehilangan gitu. Dibantu. Kita ambil aja, kita simpen. Loh, jangan. Kamu kalau mau bantu, biarin aja. Nanti kalau orangnya ingat, dia akan datang lagi. Gitu. Dibiarkan tempat itu. Oh, yang namanya dimanapun, dompet, mainan, atau handphone, dibiarkan. Gitu ya. Nanti kalau orangnya nggak ingat, nah itu tugasnya polisi kalau udah 8 jam. Nanti orangnya kalau ingat, ambil kantor polisi. Gitu. Seminggu 3 kali. Gitu. Seminggu 2 kali pun dia latihan cosplay atau pura-pura naik bis itu. Ada yang pura-pura jadi supir, ada yang pura-pura jadi penumpang, ada yang pura-pura jadi orang hamil. Bagaimana memperlakukan orang hamil gitu ya. Latihan nyebrang jalan, latihan lampu hijau itu. Kalau ada lampu hijau jalan sambil ngangkat tangannya. Supaya apa itu? Orang lain tuh melihat anak-anak itu jalan. Kalau orang dewasa itu nggak apa-apa tinggi, anak-anak harus tangannya ke atas gitu. Mereka diberitahu kalau kamu ngawur gitu ya, kamu tidak hanya membahayakan dirimu, membahayakan orang lain gitu. Nah, yang seperti itu dilatih. Nah, orang yang, tapi kalau misalnya ekstrim gitu ya, ekstrim empatinya nggak ada, mau apa gitu? Dilatih juga nggak bisa. Dia tidak bisa mengendalikan untuk melakukan hal-hal yang mengerikan gitu ya. Orang psikopat itu bisa melakukan pembunuhan berpuluh-puluh kali nggak ketahuan gitu ya. Karena orang-orang psikopat itu rata-rata cerdas dia itu. Berpenampilan bagus, orang lain kagum gitu ya. Ya, karena dia tidak bisa merasakan emosi orang lain. Yang ada dalam otaknya adalah rencana gitu. Nir emosi itu. Tetapi yang begini dihukum. Contohnya Reinhardt gitu ya. Reinhardt itu yang di Inggris itu, orang Indonesia itu melakukan pembunuhan berapa orang, dihukum itu. Tapi kalau dia yang gila, psikosa, enggak itu. Padahal dua-duanya itu tidak kuasa mengendalikan keinginannya untuk melakukan rencananya itu. Di Indonesia itu ada yang jagal Jombang itu yang di Jakarta itu. Dihukum juga itu ya. Dihukum juga. Mereka orang-orang psikopat itu ya. Psikopat dihukum, tapi psikosa enggak itu. Padahal dua-duanya adalah hasil kerja otak itu. Kalau ada enggak sih penyakit-penyakit yang membuat orang begitu? Ada gitu ya. Di mana? Tergantung di mana bagian otaknya gitu. Misalnya, saya pernah menemukan seseorang yang punya tumor, bukan otaknya yang menumor, selaput otaknya membesar segede kacang hijau. Kacang hijau itu ya. Menekan yang namanya orbitofrontal cortex-nya. Anak yang tadinya itu anak baik-baik, walah sudahlah dia itu adalah anak rumahan, juara kelas, juara sekolahan itu. Mendadak itu dia melakukan dugem tiap hari, do lot of betting itu ya di Jepang. Sampai ibunya bingung ini kenapa anak jadi begini gitu ya. Ya ternyata setelah diteliti ada tumor. Nah waktu itu tahun 2004 ya. 2004, masa bener sih tumor kayak gini membuat orang itu tahun 2004 ya, masa iya ini tumor ini bisa membuat orang itu berubah perangainya gitu. Lah kita nggak menemukan yang lain.
Dan itu adalah tumor yang tidak bisa dibiarkan. Akhirnya dioperasi, tumor di selaput otaknya. Setelah digunting, segede kacang hijau, operasinya juga cuma ngirisnya itu cuma di alis gini, diambil. Loh, dia jadi orang baik-baik lagi loh itu ya. Nah, coba ini bagaimana kita itu tidak bisa seseorang itu terus mengendalikan perilakunya gara-gara terdesak oleh barang segede kacang hijau itu. Nah, apakah terus orang penderita tumor tidak dihukum gitu? Nah, sekarang seperti tadi itu, saksi ahli. Oh, ahli itu gak mengikat itu. Ahli itu juga gitu. Ahli yang didatangkan pengacara sama penuntut umumnya beda itu. Nah, ini memang di sini tuh memang ahli hukum itu sangar memang ya. Itu bagi saya ini, memang itu lawyer itu, wah, cuanggihnya luar biasa. Posisi saya itu sebagai evolusionis itu. Ya, evolusionis itu hanya menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana. Tidak apa yang seharusnya terjadi. Saya mencoba untuk berbicara secara ontologis, bukan epistemologis. Karena epistemologis itu ya nanti seharusnya kan gini. Nah, siapa yang mengharuskan? Nggak ada itu. Hanya kemudian kita mempunyai kesepakatan bersama. Nah, kalau demikian, apakah lantas kalau secara biologi orang nggak boleh dihukum? Loh, ada. Ahli-ahli biologi, ahli-ahli psikologi, ahli-ahli neuroscience pun mengusulkan misalnya, kalau begitu baik buruk itu sebaiknya didasarkan apa gitu. Kalau bukan dasar misalkan dasar filsafat, dasar adat gitu, ya dasar biologi gitu. Secara biologi ada nggak sih baik dan buruk gitu? Biologinya nggak ada gitu. Tetapi ada hal-hal yang secara biologis bisa diklasifikasikan, misalnya merugikan gitu ya, merugikan secara biologi itu ya. Karena sekarang itu mungkin nanti pecinta-pecinta anjing itu akan mencoba membuat DPR itu membuat orang-orang yang makan anjing dihukum gitu. Lah ya nanti itu suatu saat ada, karena sekarang ini ya 20 tahun yang lalu itu makan anjing tidak apa-apa. Sekarang kamu makan anjing, hati-hati kamu. Ketemu SJW pecinta anjing itu bisa dihujat kamu. Wah, Nah, itu yang membuat sebetulnya di otak kita itu apa yang membuat kita berperilaku. Dan kalau ada gangguan atau kemudian hambatan di beberapa bagian otak kita akan bekerja secara berbeda gitu. Nah, apakah dengan demikian kita itu konsekuensinya harus mengubah peraturan, mengubah hukum? Ya itu urusannya sarjana hukum gitu ya. Kita hanya menjelaskan kenapa orang demikian, bagaimana kita berperilaku, apa yang menyebabkan. Bukan lantas kalau tanya, apa yang baiknya gimana dok? Ya mboh, nggak ngerti saya baiknya. Saya hanya menjelaskan begini loh cara kerjanya otak ya. Itu. Nah, kalau mau istilahnya menelurkan atau membuat satu aturan hukum yang berbeda, ya mungkin itu ya nanti hukum berdasarkan biologi. Itu yang diusulkan oleh Sam Harris itu ya. Sam Harris itu psikolog yang menggeluti juga neuroscience dan membuat banyak buku. Salah satunya adalah Landscape Moral ya, Moral Landscape. Dia sudah beberapa kali merevisi bukunya, tapi dalam artian ya secara ide moral itu kalau tadi itu moral itu bisa berubah-ubah, bisa nggak sih moral itu lebih digeneralkan atau mempunyai landasan yang lebih umum gitu? Ya mungkin gitu. Misalkan berdasarkan apa? Ya berdasarkan biologi gitu. Nah, dalam hal ini ya tentu aja ya tidak semudah itu orang itu dipengaruhi oleh satu buku gitu ya. Masih banyak kepentingan. Nah, misalnya hukum di Indonesia yang buat siapa? DPR lah. Apalagi gitu ya. Kepentingannya ya banyak, tidak serta-merta kemudian kalau perkembangan sains sekarang seperti ini mendadak mengubah misalnya sistem hukum yang enggak itu ya. Sains adalah satu hal ya. Tetapi yang namanya aplikasi terhadap sains itu hal yang berbeda gitu. Kita paham sekarang. Oh, misalnya secara neuroscience begini. Itu sejak tahun 90
90-an, awal 90 kita udah tahu cara kerja otak kita gitu. Tetapi sampai sekarang sistem hukum di dunia tidak beranjak sama sekali. Tidak ada beranjak sekali. Kalaupun ada perbedaan itu berdasarkan misalnya ya tadi yang seperti disampaikan tahun 90 nggak ada lah undang-undang masalah pedofilia, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, nggak ada itu. Sekarang di Indonesia ada. Tapi kalau di Afghanistan, di Pakistan ada orang laki-laki mukul perempuan, ceplak, gitu, terus tanya, itu siapanya? Istrinya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang boleh gitu. Di sana mukul istri itu bukan urusan orang, itu urusannya masing-masing. Nah, yang seperti itu adalah karena kesepakatan itu dalam satu kelompok. Gitu. Dan otaknya bekerja secara berbeda. Nah, otak yang misalnya, apakah ada sih otak-otak tertentu itu yang cenderung melakukan tindakan-tindakan kriminal? Ada gitu. Atau bisa diterapi? Bisa gitu. Orang psikopat itu bisa nggak sih dioperasi terus kemudian jadi nggak psikopat? Bisa. Tetapi dokter tidak boleh melakukan misalnya operasi otak orang yang psikopat dioperasi jadi nggak psikopat itu. Nggak boleh. Kalau itu perintah hakim, gitu. Nggak boleh itu. Kecuali orangnya sendiri yang datang. Dok, otak saya dioperasi dong supaya saya nggak psikopat. Boleh. Itu sama dengan saya, dok saya pesek mau minta dimancungin. Boleh gitu. Tetapi kalau orang ibu membawa anaknya yang pesek dimancungin, anaknya nggak mau, nggak boleh gitu. Nah, karena dokter itu punya yang namanya aturan sendiri. Dokter itu mempunyai yang namanya kode etik dan disiplin profesi gitu ya. Ya tadi yang disampaikan Bu Widati tadi misalkan orang yang pedofilia itu dikebiri. Dokter yang kebiri siapa? Dokter. Loh, dokter itu bukan algojo gitu. Orang itu dikebiri boleh kalau minta sendiri. Dok, saya dikebiri dong. Boleh gitu. Tapi kalau misalkan dia dibawa polisi, dibawa hakim, dok, ini harus dikebiri gitu. Nggak boleh gitu. Itu bertentangan dengan kode etik kedokteran dan disiplin profesi kedokteran gitu. Dokter itu punya juklak dan juknisnya sendiri gitu. Jadi, tetapi dokter itu, misalkan dokter itu memang tidak boleh melanggar hukum. Tetapi misalnya ya, ada buronan ketembak datang ke dokter. Tugasnya dokter itu menyelamatkan nyawanya, bukan lapor polisi gitu. Tapi ya dokter nggak boleh melarang satpam yang lapor di rumah sakit tadi ada pelarian. Itu tugasnya orang lain, tugas dokter tugasnya. Ya tapi kalau dokter ya nggak boleh delik atau menyembunyikan pelarian gitu ya nggak boleh seperti di film-film itu demi tugas kedokteran. Bukan begitu, itu di film. Tapi kalau misalnya dokter ada buronan datang ke UGD ketembak, tugasnya dokter itu nolong supaya dia nggak sampai mati gitu ya. Tapi dokter juga bukan langsung lapor polisi, Pak polisi ini ada pelarian, itu bukan tugasnya dokter. Tapi kalau ada security atau perawat yang lapor itu dokter juga nggak boleh menghalang-halang. Gitu ya kira-kira. Baik, Bapak Dokter. Mungkin kalau dihubungkan juga tadi ada yang penyakit ya, yang selain tumor tadi ada psikopat juga, bahwa ada ketiadaan emosi bagi orang tersebut. Mungkin ini nyambung juga ya kepada teori biological positivism yang tadi Ibu Widati sudah bahas begitu. Bahkan saya ingat satu quote yang legend ya dari Lombroso, bahwa penjahat itu sesungguhnya dilahirkan begitu. Mungkin bisa kita lanjutkan saja untuk sesi diskusinya. Di sini kali ini saya akan memberikan 2 orang penanya untuk kesempatan bertanya langsung, yaitu ada Bapak Taufik dari IAKN Palangkaraya dan ada Kak Flo dari FH Unpad. Kepada Bapak Taufik, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Nanti Kak Flo silahkan disambung untuk bertanya. Taufan Kakak, bukan Taufik. Iya, silakan Kak. Oke, terima kasih waktunya Kak. Yang ingin saya tanyakan khususnya buat Ibu Widati ya, Bu Widati, terkait hukum di Indonesia Bu. Pertanyaan saya ada 2 sih Bu, tapi mudah-mudahan bisa dijawab Bu ya. Mungkin ini kekhawatiran masyarakat kita juga Bu. Yang pertama, bagaimana sudut pandang Ibu selaku ahli hukum pidana tentang regulasi hukuman yang ada di Indonesia Bu? Apakah sudah memiliki unsur adil atau beberapa saja yang adil Bu? Terus yang kedua,
kenapa hukuman seorang tindak kriminal, contohnya seperti korupsi, Bu, dihukum ringan 2 atau 3 tahun saja? Apa yang membedakan mereka dengan kriminal seperti contohnya, mohon maaf, pembunuhan? Nah, bisa dihukum lebih dari 10 tahun. Padahal korupsi itu adalah kejahatan besar, hampir sama dengan kasus terorisme, Bu. Mungkin itu saja, Bu, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, bisa dilanjut terlebih dahulu untuk Kaflo. Pertanyaannya kami tampung dulu. Silahkan, Kaflo. Sebelumnya selamat sore dan terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan oleh Pak Rio dan Bu Widati. Saya Florentina, izin untuk bertanya. Syaraf dan otak mengenal pola lalu menjadikannya sebagai memori dan akhirnya dapat dijadikan sesuatu yang dilakukan tanpa sadar, sesuai yang disampaikan oleh Pak Rio sebelumnya. Lalu apabila berlandas dari poin tersebut, apakah mungkin transparansi dalam sistem peradilan, entah itu di dalam berita tentang kronologi acaranya atau dalam penayangan di televisi, dapat menjadi penyebab dari semakin tipisnya eksistensi dari free will itu sendiri. Lalu, karena dari poin di atas, kita ketahui bersama bahwa ketika kronologinya itu sering kita dengar, lalu kita istilahnya familiar dengan tindak kejahatan, kita dapat menjadikannya memori dan secara tanpa sadar akan melakukannya. Jika memang transparansi dari pengadilan itu sendiri berpengaruh dalam menipisnya free will, lantas apa yang seharusnya kita lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Kaflo untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saja kepada Ibu Widati. Saya persilahkan untuk menjawab kedua pertanyaan yang tadi disampaikan. Silahkan Ibu. Ya, baik, kita terima kasih. Terima kasih Taufan dan Flo ya. Tadi pertanyaan ini pertanyaan besar dan sulit sebetulnya jawabnya. Kalau pertanyaan apakah hukum di Indonesia sudah adil gitu ya, ini tergantung dari perspektif mana gitu ya kita lihat, karena masalah rasa keadilan itu juga kan beda-beda gitu ya. Ini kalau tadi saya berhenti di teori positif, sebetulnya kriminologi itu terus udah lebih jauh lagi gitu ya. Kriminologi itu kan pada dasarnya bicara tentang proses pembentukan hukumnya gitu ya, artinya siapa sih yang bikin hukum ini, siapa sih yang menentukan bahwa porno aksi itu kejahatan gitu ya. Siapa sih yang menentukan bahwa tadi ngegebukin istri itu adalah kejahatan gitu ya. Siapa sih yang menentukan bahwa judi itu adalah kejahatan. Itu juga pertanyaan dalam teori-teori kriminologi gitu ya. Jadi pertama kriminologi itu bicara dulu tentang the process of the making of law. Siapa yang bikin aturannya gitu ya. Jadi norma yang berlaku dan diberlakukan ini sebenarnya normanya siapa sih? Dari perspektif kontrak sosial diandaikan ada konsensus, ada kesepakatan di antara masyarakat untuk menetapkan baik buruk benar salah gitu ya. Tapi dari perspektif critical criminology itu ditolak sama sekali gitu. Ya, jadi dari perspektif yang belakangan ya, kriminologi kritis itu yang antara lain dekonstruksi, postmodern, marxist, feminis dan seterusnya, itu memandang bahwa masyarakat itu kan tidak homogen ya, heterogen, dan ada perbedaan kekuasaan di dalam masyarakatnya. Ada kelompok powerful, ada kelompok less powerful ya. Dari perspektif Marxis, maka yang powerful itu adalah kelompok kapitalis, mereka lah yang menentukan hukum itu, sehingga keadilan dilihat dari kacamata mereka gitu ya. Sementara kalau dari perspektif feminis, dianggap bahwa dalam relasi patriarkal ini sebetulnya yang menentukan norma ini adalah kelompok laki-laki gitu ya, sehingga perempuan ini lebih banyak jadi sasaran gitu ya. Itu kata perspektif feminisme, meskipun tidak sesederhana itu, sebenarnya lebih kompleks, tapi in general seperti itu. Postmodern lain lagi, justru mempertanyakan tentang kebenaran itu sendiri gitu, bahwa nggak ada sebetulnya kebenaran yang objektif itu. Tadi seperti katakan Pak Rio gitu ya, dari perspektif postmodern itu semua cuma narasi. Tapi narasinya siapa? Gitu. Narasinya siapa sih? Narasinya orang yang punya akses pada bahasa gitu. Jadi artinya siapa yang bisa membahasakan itu gitu. Ini kemudian kaitannya dengan media, kaitannya dengan penguasa informasi gitu ya, penguasa bahasa. Bahasa hukum itu siapa sih yang menguasainya? Ya lawyer-lawyer gitu ya, hakim. Sehingga kemudian masalah kebenaran yang muncul di persidangan pun itu juga dipertanyakan. Ini kebenarannya siapa sih ketika bahasanya demikian eksklusif, tidak inklusif gitu ya. Bahasa hukum itu kan eksklusif sebetulnya.
dalam banyak kasus seringkali orang yang berperkara itu terasing loh dari kasusnya, karena dia nggak paham ini orang lagi ngomongin apa gitu. Semua pakai bahasa hukum, lawyer pakai bahasa hukum, jaksa pakai bahasa hukum, hakim pakai bahasa hukum, sehingga orang yang berperkara kemudian dia terasing gitu dari kasusnya sendiri. Ya, itu dikonstruksikan oleh bahasa hukum. Nah, ini yang dari perspektif postmodern kemudian dianggap bahwa sebetulnya ya itu tadi gitu loh, baik buruk benar salah itu narasi gitu. Siapa yang menarasikan itu gitu, siapa yang menguasai narasi itulah yang kemudian menentukan apa yang baik buruk benar salah, sehingga keadilannya pun keadilan dari kelompok tertentu. Sehingga kalau pertanyaannya apakah hukum di Indonesia sudah adil gitu ya, sulit gitu untuk bisa jawab gitu ya. Orang menganggap bahwa banyak sekali kita juga merasakan gitu ya, mungkin dalam posisi tertentu kita merasa hukum tertentu itu sangat tidak adil gitu ya, tapi dalam posisi yang berbeda mungkin kita akan merasa kita membutuhkan keadilan yang seperti itu gitu ya. Ini termasuk tadi kasus yang diangkat juga saya baca tadi sedikit di chat, pertanyaan tentang seorang istri yang dituntut karena memarahi suami. Ya, ini juga kan masalah narasi siapa sih gitu loh sebetulnya gitu ya, kebenaran siapa, dan media menyoroti kebenaran yang mana. Kadang-kadang itu juga kita nggak tahu persis gitu ya apa yang terjadi gitu ya. Kadang-kadang media mengglorifikasi satu hal yang memang renyah buat media. Jadi ini pendekatan postmodern gitu ya, mengatakan bahwa penguasa kebenaran itu sebetulnya potensial itu adalah media. Mereka yang menguasai media adalah mereka yang punya power gitu. Jadi artinya mereka yang punya power itu adalah yang menguasai media. Karena mereka yang bisa kemudian menggaungkan kebenaran versinya gitu ya. Sehingga kita seringkali sebagai audience gitu ya, atau netizen Indonesia, kita kemakan sama satu sisi gitu ya. Yang renyah, yang oleh media dianggap renyah itu yang diangkat, tapi kita juga barangkali tidak tahu secara utuh kasusnya seperti apa. Nah, dari perspektif tadi, sebagai contoh gitu ya, seorang istri yang memarahi suaminya karena mabuk-mabukan ya kalau nggak salah, kemudian dia yang dituntut dengan menggunakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan psikis. Mungkin kalau kita lihat dari rumusan delik itu unsur-unsurnya terpenuhi gitu, tapi faktanya sebetulnya betul nggak sih seperti itu gitu ya? Atau yang saya suka kasih contoh, misalnya anak berkelahi nih, anak SD sama-sama berantem, tapi yang satu luka, karena yang satu badannya lebih gede bisa melukai yang satunya. Dalam hukum kemudian dikonstruksikan jadi penganiayaan, padahal faktanya adalah anak berantem gitu, anak SD berantem. Nah, ketika ini dikonstruksikan sebagai penganiayaan dan oleh polisi kemudian ini memenuhi misalnya orang tuanya lapor gitu ya ke polisi, anaknya bonyok-bonyok dilaporin ke polisi, dan polisi ngelihat ini memenuhi rumusan delik, memenuhi unsur tindak pidana, proses dan seterusnya gitu ya. Maka fakta tentang anak berantem tadi kemudian oleh hukum itu dihilangkan gitu ya. Jadinya adalah penganiayaan gitu ya, karena bahasa hukum itu adanya penganiayaan gitu ya. Jadi kemudian si anak ini jadi pelaku tindak pidana. Anak ini masuk ke dalam sistem peradilan pidana dan seterusnya. Sehingga label melekat pada dirinya sebagai penjahat dan seterusnya. Itu kalau kita pakai perspektif labeling gitu ya. Jadi artinya masalah keadilan ini memang sangat sulit gitu ya. Jadi tapi betul kita jelas butuh hukum yang seadil-adilnya gitu ya, dengan mengandaikan bahwa ini hukum ini yang harus merepresentasikan norma yang ada di masyarakat, bukan norma kelompok dominan gitu ya, bukan norma kelompok tertentu, tapi yang memang secara layak memang seharusnya diatur oleh negara melalui hukum pidana. Karena kan hukum pidana ini hukum yang keji gitu ya, sanksinya keji hukum pidana itu ya, di penjara gitu ya, bahkan seumur hidup, bahkan pidana mati. Kalau kita lihat contoh kasus yang tadi Reinhard Sinaga gitu ya, di Inggris berapa puluh tahun dia dijatuhi sanksi pidana, itu kan luar biasa gitu ya. Sementara dari perspektif yang berbeda tadi Pak Rio katakan dia itu psikopat gitu kan, artinya sebetulnya ada yang salah pada dia gitu. Jadi tepat nggak sebetulnya kalau dia reaksi negara itu adalah di penjara 40 tahun, seumur hidup 40 tahun, dan baru bisa mengajukan pembebasan sebagainya setelah sekian tahun. Nah, dalam kriminologi itu sekali lagi balik lagi, ada proses pembentukan hukum, kemudian proses pelanggaran hukum, baru reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum gitu ya. Jadi
kriminologi melihat siapa yang bikin aturannya. Nah, baru kemudian dilihat etiologi kriminalnya, kenapa orang melakukan kejahatannya. Dan baru kemudian artinya reaksi apa yang sepatutnya diberikan oleh masyarakat, antara lain juga oleh negara gitu ya. Kalau udah ketahuan penyebabnya dia mencuri karena dia kleptomania gitu. Nah, kleptomania ini dikualifikasikan sebagai apa sih dalam hukum? Apakah itu jadi alasan pemaaf atau tidak? Hukum pidana kita mengenal alasan pembenar dan alasan pemaaf gitu ya. Jadi kita bisa ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Gitu. Alasan pembenar itu yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya gitu ya. Tapi alasan pemaaf itu menghapuskan sifat kesalahan dari si pelaku. Dan disitulah sebetulnya ada ruang bagi para ahli ini gitu ya untuk menjelaskan ketika seseorang melakukan perbuatan pidana ada faktor apa yang mendorong gitu ya orang ini melakukan. Misalnya ketika dia diserang oleh orang lain, reaksinya seperti apa? Dia serang balik, tapi sejauh apa serang baliknya? Itu yang disebut excess. Ketika orang diancam, kemudian dia serang balik, dia tembak mati di kasus yang Kyle kemarin yang ramenya di Amerika. Ya, self defense itu digunakan di situ gitu ya. Apa itu kan biasanya pakai test ordinary person gitu ya. Apakah orang normal akan bereaksi sama dalam situasi yang sama gitu ya? Itu biasanya yang digunakan. Tapi sekali lagi, masalah orang normal itu juga tentu tadi dikritisi gitu ya sama Pak Rio gitu ya. Ini bisa terus didekonstruksi gitu, bisa terus dipertanyakan lagi, di challenge gitu. Apa yang mengukur masalah normal atau tidak? Nah, tentunya di sini hakim pidana perlu mendatangkan ahli gitu ya, bukan ahli hukum ya. Ahli hukum sih sebenarnya kan hakim juga ahli hukum gitu ya, bukan ahli hukum yang kemudian membela pelaku atau apa, tapi justru ahli di bidang neuroscience, misalnya kejiwaan dan sebagainya gitu ya. Itu tadi pertanyaan. Kemudian juga mengenai free will dan kaitannya dengan media image atau transparansi di media yang kemudian memberikan pembelajaran kepada masyarakat gitu ya untuk meniru gitu ya. Kalau pakai pendekatan learning perspektif, ya manusia itu meniru, memang cenderung untuk meniru ketika dia melakukan kejahatan juga seringkali itu terjadi karena meniru gitu ya. Nah, tapi dalam perspektif learning ini kemudian juga dijelaskan bahwa meniru itu juga ada prosesnya gitu ya, nggak cuma sekali lihat kemudian dia meniru, karena teori learning ini lebih bicara pada artinya bagaimana yang bisa dilakukan, bukan pertanggungjawaban pidananya ya, tapi lebih ke pencegahannya. Jadi reaksi sosialnya itu fokus pada, kalau kita tahu bahwa tayangan-tayangan di TV tertentu itu bisa mengajarkan anak kecil untuk berperilaku tertentu gitu ya, kayak zaman dulu tuh pernah ada musimnya, atau mungkin banyak yang belum lahir ketika itu gitu ya, istilahnya apa, smackdown gitu ya. Terus semua anak smackdown yang ada banyak yang jadi kekerasan gitu ya. Nah, itu lahir kemudian kebijakan gitu ya, kebijakannya tapi bukan pada reaksi tentang pertanggungjawaban pidananya, tapi lebih pada bagaimana sebaiknya negara bereaksi dalam konteks pencegahan ya. Artinya harus dikontrol dong gitu loh, media jangan menayangkan siaran-siaran yang mengedukasi sesuatu yang atau mengajarkan sesuatu yang buruk, atau memberikan sesuatu yang buruk sehingga kemudian mudah ditiru oleh anak gitu ya, atau tayangan-tayangan tertentu juga yang saya lupa gitu, biasanya urusannya sama kejahatannya, kemudian secara detail menjelaskan tentang bagaimana modusnya gitu ya, sehingga kemudian orang terinspirasi gitu ya. Nah, itu tidak menjadi alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana gitu ya, tapi itu reaksinya berupa kebijakan tertentu gitu ya, dari negara untuk kemudian juga mengendalikan media agar kalau udah ketahuan banyak kemudian kejahatan ini meningkat sejak TV misalnya menayangkan acara-acara tentang investigasi atau apalah itu gitu ya, yang kemudian diam-diam atau somehow kita tahu itu memberi inspirasi gitu ya. Mungkin kebijakannya adalah kebijakan kontrol gitu ya dari negara. Mungkin itu dari saya, Gita. Baik, Ibu, jawaban yang komprehensif sekali kembali. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin ini untuk pertanyaan yang terakhir telah disampaikan oleh saudara kita Ben Gurion di kolom chat. Saya izin bertanya kepada Pak Ryu dan Ibu Widati, bagaimana masa depan hukum pidana jika kita sudah bisa memanipulasi otak manusia, mungkin lewat surgery seperti deep brain stimulation dan lain-lain terkait masalah-masalah psikologis,
psikopatologi, dan perilaku menyimpang. Apakah kita tetap bisa menerapkan punishment terhadap orang yang bersalah? Masih akan relevan atau akan ada peraturan baru terkait hal ini? Terima kasih. Mungkin bisa langsung saja dijawab oleh Bapak Dr. Ryu. Namun izin mengingatkan Bapak untuk jawabannya, mohon maaf singkat saja karena waktu kita hanya tersisa 6 menit Bapak. Silahkan Pak. Iya, terima kasih. Ini ya, ini neuroscience dalam waktu sejak tahun 90 ya, 90 sampai sekarang ini ya, kira-kira 21 tahun, 23 tahun lah ya, baru berkembang sangat pesat dan sangat liar, termasuk mengenai perilaku manusia ini. Dan jurnal mengenai bagaimana manusia berperilaku melakukan kriminal itu sudah banyak lah dalam neuroscience ini ya. Dan nah, paradoksnya adalah alih-alih yang namanya ahli-ahli hukum itu mengubah pola hukuman atau sistem hukum itu, mereka menggunakan pengetahuan-pengetahuan ini untuk memenangkan perkaranya gitu. Amerika begitu yang terjadi. Jadi alih-alih yang namanya sistem hukumnya itu berdasarkan neuroscience, tidak. Mereka itu menggunakan sistem neuroscience itu untuk memenangkan itu. Mereka menyewa yang namanya ahli neuroscience untuk memenangkan perkaranya. Ya tapi memang demikianlah. Yang namanya dunia itu berjalan tidak dengan mengikuti kehendakmu itu ya. Dunia ini jalan dengan sistemnya sendiri gitu ya. Bahwa pengetahuan ilmiah itu digunakan untuk kepentingan manusia, oh iya gitu. Tetapi apakah pengetahuan ilmiah tentang bagaimana cara kerja otak terus kemudian mengubah sistem hukum? Ternyata tidak gitu ya. Di negara Amerika itu, saya pernah ke Washington itu, ternyata di Washington itu dari 2 juta penduduknya, 1 juta itu lawyer. Separuh dari penduduk yang namanya Washington DC itu lawyer gitu ya. Nah, bayangin aja tadi yang disampaikan Mbak Widati dari mereka itu kalau ngomong kayak, saya pernah nguping mereka itu ya di Starbucks itu, ini saya kayak hidup di pengadilan gitu ya. Mereka itu bahasanya juga aneh itu ya, bahasanya mereka. Tapi itulah namanya kehidupan ya. Tidak ada relevansi di sini. Yang ada adalah paradoks. Kita paham bagaimana manusia melakukan kehidupannya. Seorang neuroscience paham bahwa yang namanya hukum ini sudah tidak layak, tidak adil lah ya, tidak jauh dari namanya fairness itu. Tetapi ya, kalau misalkan seorang neuroscience ditanya oleh seorang lawyer, bagaimana sih orang, kira-kira gimana ya itu, juri-juri itu, udah dia ngomongnya ya secara scientific. Juri-juri itu kalau mereka itu diginikan itu dia akan menentukan bahwa ini nggak bersalah gitu. Dan itu yang dilakukan di banyak negara. Jadi kalau ditanya masa depan hukum, nah saya nggak tahu ya, sejarah yang menentukan gitu ya. Sejarah yang menentukan apa yang terjadi di masyarakat ini, di dunia ini. Hanya saja kita semakin tahu bagaimana manusia itu berperilaku secara individual atau secara komunal. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Itu di luar wilayah sains, apa yang harus kita lakukan. Tapi mengapa dan bagaimana terjadi itu dalam kajian sains. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sekarang saya berikan kesempatan saja langsung kepada Ibu Dr. Widati. Kepada Ibu saya persilahkan Bu. Ya, kalau pertanyaannya masa depan hukum, tentu saja aspeknya banyak lagi ya, sekali lagi tergantung legislatornya siapa gitu ya. Hasil temuan itu kan sudah banyak ya, kajian bukan hanya dari ilmu pasti gitu ya, tapi kajian-kajian sosiologi, kajian-kajian antropologis gitu ya, sebetulnya banyak sekali yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para legislator gitu ya untuk mempertimbangkan pengaturan hukum gitu. Jadi tentu saja tidak semua bisa diterima gitu ya. Kita juga lihat kan ini hukum itu kan produk politik gitu ya. Kita nggak bisa secara naif mengandaikan bahwa hukum itu hasil kesepakatan masyarakat yang mana nih gitu loh. Karena yang menentukan hukum itu kan legislatif, dan legislatif itu siapa isinya? Ya, isinya adalah perwakilan dari partai politik gitu, dan partai politik yang berkuasa siapa gitu ya, dan apa yang kemudian hendak mereka wujudkan, sehingga kita bisa lihat dalam proses pembentukan perundang-undangan gitu ya, RUU itu kan maju mundur gitu ya di DPR. Masukan-masukan itu banyak sekali gitu ya yang sudah diberikan berdasarkan kajian lagi sosiologis, antropologis, termasuk juga sains gitu ya.
Tapi itu belum tentu bisa diterima gitu ya oleh para pembuat undang-undang ini gitu ya. Sekalipun masyarakat sudah mendesak, kan kita tahu gitu ya, ada beberapa undang-undang yang mungkin yang didesak gitu ya oleh masyarakat karena dianggap ini yang seharusnya berlaku gitu ya, tapi kemudian juga tidak diterima oleh legislator gitu ya. Sehingga kalau kembali ke pertanyaannya bagaimana masa depan hukum kita, itu sekali lagi sangat tergantung pada para legislator, karena memang sistem hukumnya seperti itu gitu. Mungkin itu sih jawaban dari saya, sangat pragmatis gitu ya, nggak bisa terlalu teoritis karena ya faktanya memang seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu jawabannya Bu. Nah teman-teman sekalian, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17 tepat. Oleh karena itu, mohon maaf sekali saya sampaikan kepada teman-teman semua yang tadi pertanyaannya belum sempat untuk ditanyakan kepada kedua pemateri kita. Dan untuk Bapak Dr. Ryu dan Ibu Widati Wulandari, jika berkenan Pak, Bu, mohon cantumkan kontak Bapak dan Ibu di kolom chat agar mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa menghubungi secara langsung. Dan itu apabila Bapak dan Ibu berkenan ya Pak, Bu. Baik. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sekarang masuklah kita pada sesi closing statement. Saya persilahkan untuk Bapak Dr. Yu selaku pemateri pertama untuk terlebih dahulu memberikan closing statement-nya. Silahkan Bapak. Terima kasih. Manusia ini berperilaku ditentukan oleh otaknya, gitu ya, cara kerja otak. Jadi selama kita akan memahami cara kerja otak, kita akan bisa memahami atau bahkan memprediksi apa yang dilakukan seseorang secara individual maupun secara komunal, gitu ya. Tapi apakah pengetahuan ini lantas serta-merta mengubah sistem kita yang sudah ribuan tahun kita bentuk? Ya, sejarah yang menentukan gitu ya. Karena apakah ini terus kemudian kompatibel dengan kebutuhan di masyarakat untuk mengubahnya, itu yang perkembangan di masyarakat juga acak secara evolusioner, tidak ada tujuan tertentu itu. Jadi apakah secara evolusioner kita itu mengarah ke sistem hukum yang lebih bagus gitu. Itu sejarah yang menentukan. Apa keduluan kita punah, ya enggak apa-apa itu. Kita punah juga enggak apa-apa. Dulu manusia ini pernah enggak ada di bumi. Suatu saat enggak ada juga enggak apa-apa, enggak usah baper gitu ya. Suatu saat cepat atau lambat kita punah gitu loh ya itu. Apa kita membuat hukum supaya kita enggak punah? Sejarah enggak gitu cara mainnya ya. Ya, sains ini tidak terobsesi dengan kebenaran. Kalau ada kebenaran baru ya kebenaran lama ditolak, termasuk tentang perilaku manusia. Sekarang kita memahami perilaku manusia secara neuroscience seperti ini. Apakah nanti ada perkembangan sejarah yang menentukan? Baik, closing statement yang sungguh luar biasa bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak di dunia ini dan akan ada perkembangan yang terbaru. Mungkin sekarang saya persilahkan untuk Ibu Dr. Widati untuk memberikan closing statement-nya, Bu. Silahkan Ibu. Ya, saya kembali lagi ke perspektif hukum sebagai sesuatu yang seharusnya itu bermanfaat ya, harusnya bertujuan gitu ya. Hukum itu kan punya tujuan. Dalam mewujudkan tujuannya ini juga kan masyarakat yang dinamis ini selalu berkembang gitu ya. Jadi ya hukum juga kita pahami itu adalah sesuatu yang berkembang gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa fanatik pada satu kebenaran gitu ya, karena tadi seperti dikatakan Pak Rio juga ya, kebenaran itu bisa berubah. Nah, justru disitulah fungsi sebetulnya ilmu pengetahuan yang lain untuk hukum gitu. Hukum itu kan tidak berdiri sendiri gitu. Hukum itu dibantu oleh ilmu pengetahuan yang lain dari perspektif hukum gitu ya. Kata hukum, ilmu lain itu adalah ilmu bantu bagi ilmu hukum. Jadi artinya biarkanlah ilmu-ilmu ini memang membantu. Nah, tapi kembali lagi gitu ya, ini justru para legislator inilah yang juga harus mau membuka mata gitu ya. Artinya kita juga harus punya legislator yang berkualitas, yang bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang di masyarakat gitu ya, sehingga hukum bisa mencapai tujuannya, hukum bisa bermanfaat gitu ya. Jangan sampai kemudian hukum menjadi tidak bermanfaat karena berpegang pada kebenaran dari kelompok tertentu dalam masyarakat. Itu dari saya kita. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin peran-peran elit politis di DPR sangat kita butuhkan sekali ya Bu. Nah, teman-teman sekalian, dari pemaparan para pemateri dan diskusi yang telah kita lakukan,
kita bersama dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya free will itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan kecenderungan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia punya insting untuk mempertahankan kehidupan, sehingga free will terkadang tidak ada dan tidak wujud kebenarannya. Mungkin teman-teman sendiri bisa menyimpulkan yang lebih bagus ataupun lebih komprehensif daripada ini. Namun, hukum itu merupakan sebuah kesepakatan, sehingga elit-elit politis kita juga membutuhkan gitu untuk mempertimbangkan aspek-aspek free will ini untuk masa depan kita yang lebih baik nantinya. Nah, dengan berakhirnya sesi ini, maka berakhir pula peran saya dalam acara kali ini. Untuk itu, saya Gita Mega, pamit undur diri. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama saya memoderatori acara kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara saya kembalikan kepada MC.